Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan ini channel kita. Melanjutkan sejarah rokok yang pernah kita bahas di video sebelumnya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah rokok dan sejarah filter rokok. Termasuk sejarah filter rokok masuk ke Nusantara. Sobat-sobat pasti tahu kalau pada rokok terdapat filter yang digunakan untuk memfiltrasi tar dan nikotin pada rokok. Juga sebagai penyaring agar tembakau dan cengkeh tidak masuk ke mulut, sehingga terkadang tembakau atau cengkeh tersebut bisa membuat tersedak. Konon, filter rokok ditemukan pada 1925 oleh Boris Ayowas di Hongaria. Pada tahun itu juga ia mendaftarkan hak paten untuk desain ujung filter. Desain pertama filter masih sederhana, terbuat dari kertas krep saja atau gumpalan selulosa, serta dibantu oleh mesin untuk memproduksi filter. Temuan ini kemudian ditawarkan kepada keluarga Bunzi, pendiri Filtrona di Wina untuk pengembangan lebih lanjut. 2 tahun kemudian pengembangan filter rokok baru dipromosikan kepada industri rokok. Keberadaan filter rokok akhirnya bisa diterima di kalangan perokok karena mampu menjaga tembakau masuk ke mulut. Dengan penggunaan filter rokok pula akhirnya membuat kebiasaan merokok diterima oleh kalangan perempuan. Dalam perkembangannya filter rokok juga digunakan untuk mengurangi asap rokok serta tar yang masuk ke penghisapnya rokok. Dari sekian komponen bahan baku rokok, bahan baku filter rokok merupakan sebagian kecil yang didatangkan dari luar negeri meskipun proses produksinya udah bisa dilakukan di Indonesia. Bahan baku utama filter rokok berasal dari bahan aseto, sejenis tumbuhan padi-padian yang hidup di daratan Eropa dan tumbuh setelah musim salju, yang diolah sedemikian rupa sehingga bisa menfiltrasi partikel asap rokok. Sehingga, meskipun pabriknya ada Indonesia, namun bahan dasarnya masih diekspor. Pada awalnya rokok yang beredar di pasaran dibagi menjadi 3, yaitu rokok putih, cerutu, dan kretek. Sehingga kemudian muncullah elektrik dan rokok herbal, yang sebenarnya rokok herbal sama persis batasannya dengan istilah rokok kretek. Untuk asal-usul rokok cerutu, putihan, dan kretek, mari kita bahas sejarahnya. Rokok cerutu. Rokok cerutu atau cigarilos sebenarnya bukan asli dari Indonesia, namun ada yang diproduksi di Indonesia, dan tembakaunya asal petani Nusantara. Seluruh bagian rokok mulai dari pembungkus hingga isiannya memakai daun tembakau kering. Bentuknya beragam dan tak beraturan. Tidak ada patokan tentang bentuk dan ukuran. Namun rata-rata rajangan tembakau isi cerutu terbuat dari daun tembakau yang punya aroma rendah, lebih rendah dari pembungkus atau pembalutnya. Rokok putih atau putihan. Ada lagi produk rokok luar yang masuk ke Indonesia tapi dibuat di Indonesia, yaitu rokok putih atau putihan. Rokok putih rata-rata memakai bahan baku tembakau asal Amerika. Minim sekali memakai tembakau petani Nusantara. Rokok putih atau biasa dikenal putihan, dengan bahan baku utamanya dan terbanyak memakai tembakau Virginia Fluecure. Pembungkusnya memakai kertas papir dan memakai busa di ujung hisapnya. Rokok putih isiannya hanya tembakau tidak memakai campuran cengkeh dengan daya hisapnya sangat ringan, dan pembakarannya sangat cepat. Karena memakai tembakau Virginia yang punya aroma sangat ringan sehingga mudah terbakar dan relatif ringan saat dihisap. Rokok kretek. Rokok kretek adalah buatan asli Indonesia. Ditemukan putra bangsa, diproduksi anak bangsa, dan bahan baku mayoritas dari petani Nusantara atau disebut tembakau rakyat. Rokok kretek beda dengan rokok cerutu dan rokok putih. Bahan bakunya dari olahan tembakau rakyat dan cengkeh, serta terkadang ditambah semprotan cairan herbal, yang terbuat dari tumbuhan obat, seperti kapulaga, kunyit, jahe dan tumbuhan lainnya sesuai selera pembuat rokok. Bahan-bahan tersebut tentunya melalui proses fermentasi dari bahan padat menjadi cair. Kali pertama, rokok kretek dibungkus dengan daun jagung yang dipotong rapi, bulu daun dihaluskan dan dijemur. Untuk mempercepat pengeringan daun jagung terkadang memakai bantuan alat setrika. Setelah olahan tembakau cengkeh dibalut atau dibungkus dengan daun jagung, kemudian dikasih 2 pita atau tali tipis di bagian agak ujung bakar dan ujung hisap. Perkembangannya, selain memakai daun jagung, rokok kretek sekarang memakai kertas piper. Jenis rokok kretek terbagi menjadi 2, sigaret kretek mesin SKM dan sigaret kretek tangan SKT. Rokok SKT berbentuk konus, artinya ujung hisap lebih kecil daripada ujung bakar. Untuk isinya dominan tembakau rakyat dicampur dengan cengkeh. Sedangkan rokok SKM berbentuk silinder, dari ujung hisap hingga ujung bakar berdiameter sama, memakai busa di ujung hisapnya. SKM biasa disebut rokok filter. Sebutan untuk hasil SKM terbagi menjadi 2, yaitu filter dan mild. Pada dasarnya mild pasti filter, tapi filter belum tentu mild. Sama namun beda. Sama karena isinya dari olahan tembakau dan cengkeh berfilter. Beda bentuk dan asal bahan tembakaunya. Mild dominan tembakau aroma sangat ringan seperti tembakau Virginia atau tembakau lokal lainnya yang sifatnya ringan.
Bentuk silindernya mild relatif kecil. Seringan apapun jenis tembakaunya, ketika dicampur dengan cengkeh, tetap tarikan hisapnya mantap. Kita kembali ke pembahasan filter rokok. Dalam pembuatan filter rokok pula perlu perlakuan khusus. Termasuk diantaranya tidak boleh menggunakan unsur minyak. Salah satu produsen filter rokok terbesar di Indonesia, PT Filtrona Indonesia menjelaskan bahwa dalam pembuatan rokok tidak boleh menggunakan unsur minyak. Kalaupun untuk perekat, digunakan bahan silikon yang food grade, atau dapat dikonsumsi tubuh. Awal mula masuknya rokok filter di Indonesia adalah setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan. Namun, seiring berjalannya waktu masyarakat berinisiatif untuk menggunakan filter pada rokok kretek. Pada tahun 2010 dan 2013 terdapat isu yang menyatakan bahwa terdapat kandungan darah babi pada filter rokok. Namun isu itu dibantah oleh Badan POM Republik Indonesia pada tahun 2010. Berdasarkan hasil uji filter rokok yang dilakukan di Laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan POM Republik Indonesia pada tahun 2010 yang saat itu menggunakan metode DNA. Ternyata tidak ditemukan adanya kandungan DNA babi pada filter rokok. Munculnya isu tersebut berawal dari Profesor Universitas Sydney bernama Simon Chapman. Ia memperingatkan grup agama spesifik berkaitan sangkaan ada kandungan sel darah babi pada filter rokok. Simon Chapman menyebutkan bahwa hal itu mengacu pada riset di Belanda yang membuka kalau 185 perusahaan tidak sama memakai hemoglobin babi sebagai bahan pembuat filter rokok. Sementara, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, pada 2010, menyatakan seluruh rokok lokal dan impor yang ada di Indonesia tidak mengandung darah babi. Itulah sedikit cuplikan sejarah rokok yang kita kenal selama ini. Sampai jumpa kembali dan salam hangat dari ini channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.